Oke, roll the intro. Episode ketiga di United Perjuangan. Eh, Sebentar malam, dini hari nanti waktu Indonesia ada Europa League match pertama, United 20, FC20, reuni Erik Ten Hag. Ah, Nggak tahu pasti kan? Kakak Timi nggak tahu pasti kan kalau sebentar dia Europa baru League tahu. sebentar. Eh. Eh, tapi sebelum tapi FC20 nanti mungkin cuma Europa League mungkin cuma sebatas prediksi line up dan segala macam yang highlight atau reviewnya cuman ini episode ketiga United di dalam satu minggu ini kita meraih empat enggak satu kemenangan satu hasil imbang di liga tapi menang besar di Carabao Cup. Kenapa Kakak Timi kenapa ketawa? Soal Carabao Cup menang besar. Apakah Kakak Timi sejalan sama sama eh, yang Midian sebutkan kalau ya DNA-nya United itu Carabao Cup sebenarnya. Nah, sebenarnya DNA-nya Ten Hag ini sebenarnya. DNA-nya Tenak, DNA-nya Tenak ya. Iya. Setara Eredivisie soalnya. Hmm. Nah, Hmm. tapi 7-0 kemarin yang lawan lawan Barnsley itu sebenarnya bisa jadi justifikasi sistemnya Ten Hag itu sudah berjalan belum sih? Dan 3 hari berikutnya kan meskipun imbang sama Crystal Palace tapi eh, tren positif. Onana save dua dua kali dalam dalam rentang waktu beberapa detik terus statistik juga nyebutin kalau United adalah tim dengan eh, big chances miss terbanyak di liga yang kedua itu Liverpool. Jadi apakah kemenangan besar 7-0 kemarin lawan Barnsley itu kemudian hasil imbang di Crystal Palace di Selhurst Park itu kemarin menjadi sinyal kalau ya United ini sistemnya Ten Hag sudah jalan sebenarnya. Atau ini cuma false alarm aja? Kalau aku sih melihat sebenarnya sudah mulai jalan. Karena aku adalah salah satu optimis FC ya, optimis FC di mana em, aku melihat sebenarnya kita agak sial aja kemarin di Selhurst Park itu. Karena mestinya dengan beberapa kesempatan, beberapa peluang yang akhirnya jadi mistar, semestinya harusnya menjadi gol. Cuman memang em, yang aku agak khawatirkan sebenarnya adalah belum apa ya, belum konsistennya United itu dalam em, push pertahanan lawan gitu, secara konsisten gitu. Di mana em, oke lah ada satu dua peluang akhirnya gagal karena bentur tiang gitu. Cuman um, effort untuk bisa lebih gregetnya kalau misalkan kita bandingkan dengan katakanlah yang sekarang masih cukup greget adalah Arsenal atau Man City ya, dua tim itu ya, di mana saat mereka gagal satu dua peluang ya mereka coba lagi dengan optimal gitu. Nah, aku melihat memang masih belum 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 muncul di situ, terlebih selain skema kemudian juga di sisi mental ya. Zirkzee aku bilang kayak belum pede gitu dia dia di lini depan United itu dengan beberapa peluang yang dia ciptakan itu seperti kelihatan kayak dia masih entah mencari ritme, entah mencari pola permainan, atau entah mencari mental yang pas untuk bisa lebih garang lagi gitu. Atau memang sebenarnya uh, kualitas Zirkzee hanya cuma sampai di sini nih. Uh, Kurang tahu juga karena kalau lihat dari sebelumnya kan di Liga Italia oke lah kalau di Liga Italia dengan tingkat pressure yang tidak seketat dari Premier League untuk beberapa tim terutama tim-tim di menengah dan ke bawah kan pressure-nya cukup tinggi ya kalau di Premier League. Nah, apakah karena itu atau sebenarnya ya dia hanya belum dapat ritmenya aja. Nah, ini yang masih kita tunggu nih. Karena juga sebenarnya Paul Scholes sendiri kan sempat apa ya, meragukan kualitas Zirkzee ya. Kalau memang dia sebagus itu, em, harusnya dia juga tidak dibuang oleh Munchen saat itu gitu. Dan mestinya United juga perlu cari pemain yang lebih berkualitas dibandingkan Zirkzee sebenarnya saat rekrutmen kemarin bursa transfer itu.
aku melihat memang ada peluang untuk berkembang. Hanya lihat aja nanti saat lawan FC20 ini, kalau United bisa menang paling tidak margin 2 gol atau bahkan mungkin 3 gol, berarti aku bisa bilang bahwa sebenarnya ada progres yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kalau misalkan kita lihat dari awal awal musim sampai dengan pertandingan, berarti ke pertandingan keberapa nih berarti yang dilalui United ya, Di ke kalau Liga 6 ya. 5, kalau total 6. 6 ya. Nah, pertandingan ke-6 ini harapannya nanti lawan FC20 itu bisa jadi sebagai salah satu em, ya ibaratnya momen yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini ada progres gitu. Meskipun lawan lawan Crystal Palace di Selhurst Park itu juga juga menurutku ya hasil yang sebenarnya positif gitu, karena memang akhirnya kita tidak kalah juga di situ gitu. Dan memang itu salah satu stadion yang juga salah satu yang angker ya, di mana kita kalaupun menang tuh jarang menang mudah juga di situ. Ya kita lihat aja nanti lawan FC20, semoga hasilnya lebih positif, harapannya bisa menang margin 2 atau 3 gol itu sehingga menambah kepercayaan diri para pemain. Harapanku juga Zirkzee bisa mencetak gol nih, sehingga kepercayaan dirinya bisa lebih muncul lagi dibandingkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ada perbedaan yang mendasar, yang mencolok gak Kak Steam dari Barnsley kemarin di midweek, terus kita di weekend lawan Crystal Palace? Ada perbedaan yang menurutmu ada yang berubah dari taktiknya Ten Hag, atau menurutmu mana yang menurutmu lebih condong, yang kamu lihat permainan United, apakah lawan Barnsley kemarin atau Crystal Palace, atau sebenarnya eh, nggak ada, hampir sama sebenarnya yang squad taktik yang dijalankan Ten Hag kemarin di Barnsley sama lawan Palace. Sebenarnya aku melihat kalau dari taktik sih sebenarnya ya tidak jauh berbeda sih. Nah ini memang nggak terlihat lebih ngotot, karena mungkin karena terlihat lebih ngotot sedikit itu karena mungkin lawannya juga terlihat lebih ngotot ya dibandingkan dengan Barnsley kemarin. Kan Barnsley kan sebenarnya akhirnya mentalnya udah cukup kena tuh saat mulai kebobolan 2 3 4 itu kan mereka juga akhirnya seperti hanya lari-lari kecil aja gitu. Hmm. Em, Hanya pas lawan ke Palace sih memang kelihatan cenderung lebih lebih kelihatan ngotot juga. Dan nggak tahu ya, aku merasa saat United itu ketemu di bawah Ten Hag, saat United ketemu dengan tim yang relatif lebih ngotot dan justru secara kualitas lebih baik, memang cukup sering kesulitan gitu. Contoh yang aku lihat, contoh yang bisa kita lihat adalah saat semifinal lawan Coventry City itu. Kalau misalkan ingat di musim lalu FA Cup kah itu ya, FA Cup. kita sangat sangat struggle sekali di situ, melihat Coventry City yang terorganisir dan ngotot. Kita cukup kesulitan dan sangat beruntung aja itu sebenarnya kita akhirnya bisa lolos ke final gitu, melalui adu penalti. Nah, harapanku dengan adanya sistem yang bukan sistem ya, maksudnya formasi yang baru di tim kepelatihannya Ten Hag ini, dengan asisten-asisten yang dia sudah lebih kenal karakternya, dan dari negara yang sama juga, harapannya kan bisa lebih bagus lagi. Nah, kita lihat nih kualitasnya, meskipun sebenarnya aku masih jujur kurang puas sih sebenarnya. Kalau kita lihat kenapa sih kok Arsenal tuh bisa sangat konsisten sekali seperti itu gitu. Chelsea, nah ini Chelsea sangat konsisten sekali. Kalau lihat permainannya sangat lebih atraktif dan lebih menghibur gitu. Em, Sedangkan United ini tetap aja kayak gini-gini aja. Saat akhirnya menang, besok-besoknya akhirnya turun lagi. Saat akhirnya menang, turun lagi. Capek perasaan ini. Malah curhat. Aduh. Gimana Kak Merat? Anda melihat dua pertandingan yang berbeda di midweek dan di weekend. Kalau yang terkait yang terakhir tadi ya sebenarnya memang nggak ada yang berbeda dari United, hanya saja memang gap dari kualitas pemain Barnsley cukup jauh, jadi banyak ruang di lini belakang Barnsley yang bisa dimanfaatkan oleh pergerakannya Garnacho terutama ya di pertandingan Carabao Cup. Karena praktis sebenarnya kalau dilihat yang agak sedikit agak ini mungkin kalau misalnya kita mau cari lihat perbedaannya adalah dari perannya yang biasanya dilakukan oleh Bruno Fernandes, ternyata Christian Eriksen bisa melakukan, dan yang mengejutkan itu eh, Christian Eriksen salah satu pemain yang dipertahankan selama 90 menit gitu. Hmm. Dari segi usia dan track record selama ini kan sebenarnya Christian Eriksen biasanya itu hanya masuk sebagai pemain pengganti kan. Jadi memang kalau aku lihat sih dari gap kualitas yang cukup jauh yang bikin hasilnya seolah-olah kayak
apakah ini memang Ten Hag yang ditunggu-tunggu selama ini gitu kan? Karena proses golnya Rashford itu yang pertama, Hmm. eh, hal itu sebenarnya biasa dilakukan dia di Liga Inggris, tapi pada saat lawan Barnsley memang karena goblok aja backnya, nggak ada pergerakan, nggak ada pergerakan spesial kok yang dilakukan kan? Ya, ya, ya. Kalau bisa aku menilai itu dia hanya melakukan manuver-manuver gambling aja. Kalau misalnya ternyata bola yang di dribble dia gagal diantisipasi oleh back, kemudian berhadapan dengan eh, kipernya Barnsley gitu. Cuman yang aku tertarik tadi terkait yang disampaikan kakak timnya adalah pada saat lawan Crystal Palace kemarin, aku malah melihat dari agak berbeda terkait Zagzi gitu. Justru malah seandainya Zagzi nggak diganti, mungkin hasilnya bisa lebih maksimal karena perannya Zexi itu memang di empat empat match sebelumnya itu aku memang menilai apakah ini memang pemain yang tepat gitu untuk United. Tapi di pertandingan khusus di Crystal Palace justru perannya berbeda aku lihat. Dia lebih banyak untuk servis Hmm. eh, pada saat pemain lini kedua masuk gitu. Hmm. Dan pada saat dia diganti Hilang. peran itu nggak bisa dilakukan oleh seorang Rasmus Højlund karena memang karakternya mereka kayaknya memang berbeda orangnya gitu. Hmm. Rasmus Højlund dia kalau misalnya kita perhatikan ya, dia secara attitude dia lebih banyak mengarah ke gawang terus tuh dia. Hmm. Sedangkan Zirkzee dia lebih banyak menghadap ke arah timnya, melihat kira-kira siapa yang akan mengumpan ke dia kemudian memantulkan bola gitu. Jadi memang secara peran kayaknya memang berbeda, hanya saja di situasi saat ini kan yang dibutuhkan United itu adalah gol dan Mencetak gol. kemenangan gitu kan. Dan karena memang hasilnya belum belum ada nih, belum setidaknya sampai 5 match di liga, sehingga memang apa ya seperti hal pada umumnya demanding ke seorang striker itu ya parameternya gol gitu kan. Tapi kalau aku lihat semoga aja memang dua striker ini memang punya peran dan karakter yang berbeda. Aku harapannya gitu sih supaya misalnya Ten Hag atau dan United juga memiliki opsi pada saat kondisi-kondisi tertentu gitu. Cuman yang bikin kemarin mungkin agak ini kan karena skornya lawan Barca itu agak mencolok kan. Skor terbesar setelah Erik Ten Hag. Kemudian udah tiga atau empat match ya ini United clean sheet gitu kan. Tiga Hmm. kayaknya, Hmm. tiga match beruntun clean sheet gitu kan. Hmm. eh Justru malah di 2 tahun ini tahun ketiganya Ten Hag setelah matchnya United lawan Arsenal yang menang 3-2 yang golnya Anthony direbutnya. Mungkin ini yang lawan Crystal Palace lah pertandingan kedua yang United kelihatan bisa mendominasi gitu, mendominasi secara permainan gitu dan bukan hanya sekadar pada saat kita ngelihat nonton live gitu, tapi dari statistik juga memang membuktikan kalau misalnya United mendominasi. Hanya saja ini terbantu mungkin karena nggak ada sosok Michael Olise di Crystal Palace sehingga tidak ada pemain vital di Crystal Palace yang bisa menghukum United sama seperti musim lalu yang kalah 4-0 gitu. Hmm. Ya, Hanya mengandalkan satu sosok Eze di lini tengah Crystal Palace, tidak ada sosok yang lain seperti Wilfried Zaha sebelumnya juga, tidak tidak maksimalnya peran seorang Mateta. Jep Mateta dan memang kayak Crystal Palace lagi off perform aja sehingga United ada ruang untuk mendominasi gitu. Jadi nanti nanti malam nanti subuh lawan Twente ah, saya nggak tahu ya apakah memang kita masih atau sudah saatnya inilah pembuktian Ten Hag gitu kan. Nggak tahu juga karena memang kayak yang dibilang tadi habis kalah menang eh, kalah lagi imbang lagi kan. Jadi Hmm. masih belum kelihatan sedangkan kalau kalau kita mau banding-bandingin dengan tim sebelah gitu kan hasilnya memang lebih konsisten gitu dan dari segi permainan juga lebih konsisten gitu. Jadi memang masih belum agak-agak abu-abu nih kita mau menilai kira-kira bagaimana nanti pertandingan nanti malam lawan Twente. aku agak Ya. khawatir sebenarnya kalau melihat dari klasemen Premier League sejauh ini ya, di mana sebenarnya em, kualitas lini depan United itu sudah terlihat potensinya untuk meskipun parameternya baru 5 pertandingan ya di Premier League ya,
Tapi dari 5 pertandingan itu terlihat memang masih ada PR cukup cukup besar di Erik ten Hag adalah membuat lini depannya itu bisa lebih produktif untuk mencetak gol karena em, sejauh ini mereka baru mencetak 5 gol itu apa ya capaian yang sebenarnya karena kita ini sekarang posisi di peringkat 11 ya. Em, Mm-mm. di mana 5 gol ini adalah capaian yang normal bagi tim yang ada di peringkat 11 sampai 20 kalau lihat capaian sekarang ya. Em, Mm. dan itu tidak muncul di peringkat 1 sampai 10-nya. Jadi peringkat 1 sampai 10 itu gol gol ke gawang lawannya itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan United yang hanya 5 gitu. Bahkan yang terdekat Mm. aja Nottingham Forest 6 gitu. Yang lain 7, 11 Mm. bahkan sampai 2 digit udahan. United baru ada di 5 gol. Nah, memang sih di sisi lain aku melihat ada pembenahan yang agak signifikan di lini belakang. Di mana kita baru kebobolan 5 gol ya sama lah dengan Man City baru kebobolan 5 gol juga sejauh ini. Harapanku sih ini bisa bertahan ya. Cuman saat lini belakang sudah dibenahi gitu. Ya lini depan nih memang masih menjadi PR. Di mana kalau nggak salah beberapa waktu lalu aku sempat lihat em, video komentarnya Danny Murphy, ex pemain Liverpool tuh, ya dia memang mengkhawatirkan kondisi United yang secara rata-rata cetak gol sampai saat ini dibandingkan juga dengan ditambah juga dengan capaian musim lalu, United itu masih di rata-rata bawah gitu capaian untuk mencetak gol ke gawang lawannya. Nah, apa ini sebenarnya juga PR besar bagi Erik ten Hag dan staf kepelatihan. Bahkan kita sudah mendatangkan Ruud van Nistelrooy pun sampai dengan 5 pertandingan ini sebenarnya belum kelihatan apa ya belum kelihatan roh-rohnya sebagai striker yang top dulu untuk bisa diberikan nih atau ditularkan ke pemain United yang ada ya apakah memang karena kemarin memang kita sedang agak sial sedikit dengan Højlund yang masih cedera gitu ya harapannya nanti Højlund sudah bisa fit 100% konsisten dimainkan Zirkzee sudah bisa lebih percaya diri mungkin harapanku ya kita bisa jadi lebih ini lagi gitu lebih apa ya lebih um, apa ya kalau melihat tuh lebih produktif lagi aja gitu harapanku gitu. Dan semoga Leni Yoro juga sudah sembuh ya kita semakin semakin kokoh lah di lini belakang. Ya ini harapan tapi ya semoga aja ini bisa dibenahi. Ya kita lihat aja nanti melawan FC20 kalau kita kesulitan juga nih melawan klub yang harusnya dari Belanda yang harusnya juga bisa dikalahkan Hmm. dalam tanda kutip dengan mudah dengan staf kepelatihan kita yang orang-orang Belanda juga gitu ya. Ya harapannya nanti ada sedikit apa ya sedikit asa lah untuk bisa melihat oh ini progres nih gitu. Oh ini stuck nih ya harapanku sih progres ya ya kita lihat nanti. Eh, Iya, tadi tadi ada poin yang cukup menarik dari kakak tim sama Median. Salah satunya dari kakak tim ini yang membuat Median sedikit tidak setuju adalah peran Xerxes. Kalau kakak tim ini lebih condong ke Paul Scholes yang bilang Xerxes kualitasnya masih sedikit diragukan, sementara Median melihat Xerxes di pertandingan lawan Crystal Palace itu adalah eh, punya punya peran yang besar sebelum dia digantikan dan akhirnya United betul-betul nggak bisa lagi ngapa-ngapain setelah Xerxes ditarik keluar dan ini memang ada benarnya. Satu nama lagi yang untungnya disebutkan di tadi sama median Christian Eriksen. Christian Eriksen ini main 90 menit, so he is just like Jesus, come back from the dead, main 90 menit terus habis hampir sekarang ya kan. Terus tiba-tiba main bagus, terus di pertandingan kemarin di Crystal Palace juga mainnya juga bagus. Nah, terkait hal ini, terkait dua nama ini, kalau misalnya kemarin di eh, bursa transfer musim panas kan, eh, anggaplah kita nggak belum mendatangkan Joshua Zirkzee. Memangnya siapa kira-kira profil yang cocok di United untuk di striker untuk mengakomodasi statementnya kakak tim ya. Siapa kira-kira profil striker yang cocok di United seandainya Zirkzee tidak masuk? Aku tuh tertarik satu nama sebenarnya. Em, karena apa ya aku merasa postur dia itu pas dan juga memiliki karakter yang apa ya yang house goal gitu ya.
Hmm. Em, Mungkin kalian nggak kepikiran nih. Aku melihatnya si Rodrigo Muniz-nya Fulham, striker apa pemain depannya Rodrigo Muniz Fulham tuh. Hmm. Nggak tahu ya, aku senang pemain dengan tinggi gitu, tinggi semampai tapi greget gitu ya. Kalau kayak aku melihatnya Rodrigo Muniz tuh itu itu cukup menyulitkan United loh waktu kemarin Fulham, meskipun akhirnya kita menang 1-0 ya, itu cukup menyulitkan, bahkan musim lalu kayaknya dia juga udah gabung. Itu juga aku melihat ini pemain oke juga nih di Premier League, dia cukup bisa apa ya, adaptasi dengan karakter Premier League di mana sangat satset gitu, satset brus bisa bahasa bahasa orang-orang lokal saya itu brus gitu. Nah, eh, aku pengennya tuh kayak gitu. Jadi kalau oke lah Zirkzee ini kan oke, ya tinggi tapi aku melihatnya agak lemak-lemak gitu, kayak ibaratnya masih agak ya mainnya agak agak santai agak gitu ya. Aku melihatnya karakternya gitu. Nah, beda dengan Muniz ya, aku melihat dia lebih itu tadi lebih bagus. Nah, selain Muniz aku juga sebenarnya senang dengan siapa nih, Aston Villa tuh Watkins ya, Watkins misal kayak gitu, Watkins. pemain Watkins tuh karakter-karakter kayak gitu tuh aku berharapnya tuh United bisa dapat pemain seperti itu, atau malah mungkin kalau secara karakter bermain tuh pemainnya ini Watford apa sih yang dari, nah sorry, Wolves. Watford, Wolves Raul yang dari Jimenez. Skandinavia itu loh. Hmm? Nah, Jorgen Bukan. Strand Larsen. Australia. Jorgen Strand Oh. Larsen itu juga oke loh. Kalau coba aja lihat gaya permainannya. Dia Hmm. tinggi gitu, model-model Haaland lah. Mungkin temannya Haaland kayak nggak salah ya dia. Teman. Dari Norwegia. Iya benar, temannya Haaland dari Norwegia. Kalau Haaland kan ketinggian ya. Kalau ini tuh menurutku tingginya pas gitu ya. Modelnya Muniz, Strand Larsen ini gitu. Itu menurutku kok aku berharapnya model-model seperti ini ya. Ya oke lah Højlund bisa lah, Højlund mungkin pas lah, cuman karena dia beberapa kali cedera dan ya padahal sebenarnya dia menurutku juga kalau misalkan dia bisa konsisten fit itu ya sangat berpeluang untuk ini, sangat berpeluang untuk bisa lebih bagus lagi sebenarnya. Itu sih pemain-pemain yang lebih ngotot gitu aja sih bayanganku. Tapi aku apa ya? Tiga nama yang Kakak Tiwi sebutkan itu justru menurutku profilnya hampir sama dengan Hoylund dan Ya, ya, itulah kenapa kayaknya Ten Hag bukan nggak tahu Ten Hag ini keputusannya Ten Hag atau Zirkzee tapi kayaknya lebih ke Ten Hagnya. Itu juga kenapa Ten Hag mutusin buat mengambil pemain yang profilnya seperti Zirkzee karena ada opsi di tengah untuk eh, apa ya kayak kayak mix play kombinasi kombinasi permainan dan nggak semata-mata profilnya itu nomor 9 seperti Højlund gitu. Dengan masuknya dengan adanya Zirkzee di tengah di depan itu permainan United nggak terpaku sama satu pemain itu kan sama striker kita dan sayangnya link up play antara Xerxes dan dua winger kita itu masih masih kurang, masih belum ya. optimal gitu kan. Tapi nggak tahu kalau menurutmu gimana ya kalau misalnya kemarin United kita nggak beli Xerxes, Hmm. siapa eh, yang profil yang cocok yang menurutmu untuk di lini depan? eh Sebenarnya nggak jauh-jauh dari anu. eh jadi sebenarnya yang proses yang dijalani Jersey ini memang konsekuensi dari karena dia diambil dari liga Bolonya. yang berbeda, dari culture yang Oh. berbeda gitu. Jadi karena untuk saat ini aku ngelihat sih supaya lebih proses adaptasinya lebih mudah itu sebenarnya su- yang penting striker dari filternya itu tim di Liga Inggris gitu. Jadi yang Hmm. awalnya dari Ivan Toney gitu, ya Ivan Ferguson Ah, gitu. Jadi memang nggak jauh-jauh dari oh ya betul betul. striker di Liga Inggris. Masalahnya sebenarnya adalah yang dialami United ini kan puzzle yang mau coba disusun ini ternyata bukan hanya pada terfokus satu area aja. Ya. Awal mula kan pada saat ada De Gea kita punya optimisme kedatangan Onana itu problem solving di lini belakang ini selesai nih gitu kan. Hmm. Kemudian muncul lagi Ten Hag nggak punya striker pilihannya nih. Datanglah tuh Højlund sama Zirkzee kan. Kemudian lini belakang Lisandro Martinez. Nah, justru malah aku terhighlight di Crystal Palace kemarin tuh permainan Lisandro Martinez. Aku curiga dia ini terlibat anu juga nih. Dia lagi ngebet juga ini si kawan ini. Perhatikan aja dari menit 80 itu bola bukan karakternya dia tuh bermain kayak gitu, nahan bola lama Hmm. gitu. Nggak mau Eh, ngerilis bola ke Cepat temennya cepat ya. kan. Hmm.
Iya, jadi agak berbeda gitu. Jadi kalau terkait striker ini memang, walaupun misalnya seperti profil striker yang dibilang Kakak Timi tadi, mungkin masih akan mengalami hal yang sama gitu. Karena puzzle-nya ini habis dibeli di satu posisi, problem di lini area yang lain muncul lagi tuh gitu. Jadi memang tugas-tugasnya Ten Hag dan stafnya itu harus memang lihat dari helikopter view gitu, nggak bisa hanya per area gitu. Kalau aku lihat malah mereka Ten Hag kayaknya mau coba ngebangun kepercayaan diri tim ini dengan berharap hasil maksimal itu dengan memanfaatkan eh, dan menurunkan pemain-pemain yang Ajax Ajax semua nih, ya kan? Mulai dari Mazraoui, Deli, Martinez, Hmm. Eriksen kan, Onana. Hmm. Onana, baru afiliasi dengan Belanda, Zirkzee gitu kan. Jadi Anthony di Barnsley kemarin juga kan sebenarnya ini anak sebenarnya kalau main simple berguna, kalau kebanyakan gaya nggak berguna gitu kan. Iya, lumayan berguna kalau Iya, kemarin iya, tuh kan, iya, ya, iya, ya kan. iya, iya. Jadi sebenarnya memang dia dia itu hanya butuhkan main simpel dulu aja biar pelan-pelan nanti mendapatkan kepercayaan diri kan. Sama Hmm. halnya kayak Vinicius awal-awal di Madrid lah gitu. Jadi Hmm. eh, masalah di striker ini kayaknya kalau misalnya kita mau harus cari lagi siapa yang cocok kayaknya Nggak selesai-selesai ya. u- untuk pembicaraan yang kayak gitu enak-enak aja kita tuh cari nama tuh Iya, kan. iya, Ya kan? iya, Jadi iya, iya, enak tuh. iya, iya. Kita masih belum lupa kok gimana apa klip-klipnya Højlund dan Zirkzee gitu kan. Hanya saja sama seperti kayak di tim lain kayak Liverpool misalnya kan. Aku ngeliat kayak perannya Zirkzee ini dia mau coba kayak Firmino gitu. Hmm. Problemnya adalah pada saat Firmino bertugas sebagai eh, striker yang servis gitu, ada dua dua teammate-nya yang memang bisa Mengakomodasi. menghasilkan gol gitu. Hmm. Ada Mane dan Salah gitu. Sedangkan di United eh, yang dua di sampingnya ini Deadwood nih kalau misalnya bukan Garnacho atau Ahmad gitu. Rashford gerakannya ataupun misalnya ekspresinya di lapangan masih nggak ada perubahan gitu. Hmm. Bahkan pada saat dia habis mencetak gol, kita bisa ngelihat ekspresinya itu dia kayak Hmm. udah apa ya, kayak udah mau pensiun gitu. Nggak Iya. ada yang kan Iya. bisa kelihatan gue itu Ya, emosional ya. seorang yang setelah sekian bulan nggak mencetak gol masih tetap flat aja gitu loh. Hmm. Jadi Hmm. kayak dia kayak hilang hilang apa ya, hilang nafsu bermain sepak bola gitu, bukan hanya sekadar eh, tidak ada apa ya hubungan atau kecintaannya ke United itu kayak bukan bukan lagi hanya sebatas itu kayak malah dia kayak udah bosan main bola gitu. Jadi Højlund dan Zirkzee ini aku justru yang penasaran gimana kalau misalnya dua pemain ini dimainkan berbarengan gitu. Tapi Hmm. kayaknya itu nggak memungkinkan untuk di sepak bola yang sekarang ini gitu kan. Mungkin itu hanya bisa kita lihat kalau misalnya di pada saat deadlock di 10 atau 15 menit di pertandingan tertentu dua pemain ini dimainkan gitu kan gimana. Justru aku yang agak kecewa kalau di pemain United saat ini ya si Lisandro Martinez sih Hmm. dibanding dengan striker lini depan United ya. Jadi kamu sedikit kecewa dengan permainan Licha kemarin di Crystal Kecewa sih. Palace. Apalagi momennya yang dia Dua kaki itu. ini lompat bumi itu kan, menendang bola itu kan. Itu itu sebenarnya bukan Kartu itu bukan harusnya. eh, aku sih concernnya bukan malah itu berbahaya atau tidak. Hmm. Hanya saja konyol aja ngapain gitu loh. Hmm. Iya, Hmm. Ya iya. kan? Iya. Itu kalau misalnya kalian pasti di zaman-zaman main futsal pasti punya teman yang kalau main futsal udah lagi diserang nih yang Ada, diteriakin lawannya, ada woi woi itu, woi ada, gitu kan. ada. Ya kan gitu kan. Nah, Anak cuy justru banyak itu kayak gitu. nah, jadi agak konyol aja sih apa yang Ya, ya. dilakukannya gitu. Eh, kenapa tadi Median bilang kayaknya nggak mungkin ini Zirkzee sama Højlund dipasang berbarengan. Apa alasannya? Kenapa menurutmu dua 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 pemain ini nggak bisa dimainkan berbarengan gitu? Kalau gimana ya? Kalau aku lihat sepak bola saat ini nggak mendukung dengan dua striker gitu.
di sepak bola yang saat ini. Jadi kalau misalnya dua striker yang diturunkan, dominan tim saat ini lebih memilih menumpuk pemain di lini tengah untuk mendominasi lawannya gitu. Jadi apa ya istilahnya itu keunggulan jumlah pemain gitu. Kalau misalnya dua Ya. striker di depan ini sudah pasti kalah tak kalah telak nih di tengah. Jadi kecuali kalau misalnya dua strikernya ini punya tipikal yang mau jemput bola gitu kan, ada yang melebar gitu, yang lebih roamingnya lebih free roll lah gitu untuk strikernya. Tapi kalau kita lihat yang dua striker United ini kan masih belum jelas nih identitasnya itu seperti apa gitu. Jadi Hmm. bakal lebih tabrakan dan di tengah bakalan kalah sih. Aku malah malah kepikiran saat bermain FC 24 itu, Hmm. Hmm. saat em, aku biasa pakai di sayap kirinya kan, anu apa namanya, Garnacho nih. Besok Garnacho udah Ah. kelelahan, si komputer Erik ten Hag-nya ini menyarankan penggantian R2-nya itu, penggantian Ah. R2-nya Ah. itu Garnacho diganti Højlund gini. Nah, aku jadi kepikiran, mungkin nggak ya Højlund jadi sayap kiri gitu, mengganti Rashford misal di situ, atau mengganti pelapis Garnacho di situ. Kalau misalkan dalam kondisi butuh gol dan sedang fit, ya semoga itu bisa kejadian. Nanti kita lihat ya pertandingan-pertandingan berikutnya. Jadi Virgil di tengah, Højlund di kiri, ya, di kanan bisa Amat atau mungkin Garnacho. Nah, kayaknya mungkin mungkin bisa jadi opsi ya, tapi kita nggak Hmm. tahu. Kecuali kalau misalnya United itu punya dua fullback yang anu ya rajin nusuk ke Hmm, depan gitu. Masalahnya Iya, United saat nggak ini nggak punya. punya Ada pemain yang Mazraoui. iya. Ini eh, Pak Ustaz ini sebenarnya belum tahu nih kira-kira ini masih pertanyaan-pertanyaan hawal kah seperti ini kan atau kira-kira nanti dia Faustus. mulai mulai jenuh nih kan ini tim kok nggak menang-menang nih kan. nah, Dia Iya, iya, iya. di Munchen walaupun misalnya kemarin tuh sempat ada polemik dia jarang dimainkan tapi Mhm. setidaknya di bangku cadangan dia tersenyum bisa dapat 3 poin kan. Nah, di ya. sini udah capek-capek lari kan. Kalian kalau perhatikan gaya larinya dia mirip banget dengan Eli Aboy kan. Iya. Perhatikan aja gaya Iya, larinya iya, kan. iya, iya. Eli Aboy banget tuh Yang kan. yang Ya, yang ya, ya, bungkuk-bungkuk ya. itu ya. Iya, buku-buku kan. Nah, jadi sebenarnya persoalannya adalah nanti pada saat Luke Shaw fit, kira-kira bagaimana ini posisi di sisi kanan fullback kanan United kira-kira bakal tetap Mazraoui atau Diogo Dalot bakal main nggak tahu juga kan. Jadi kalau misalnya opsi dua striker, kalau misalnya memang di tim itu punya dua wingback yang bagus naik turun rajin gitu kan dan DMF atau gelandang pengangkut airnya bisa diandalkan, bisa-bisa aja gitu. Aku sebenarnya Eh, cukup heran ya, kenapa United itu nggak rekrut LB yang lebih atraktif, yang memiliki karakter mirip sama Dalo sama Masrawi ya. Malah justru cenderung memfungsikan Dalo di sisi kiri. Dalo tuh di sisi kiri tuh kayak aku nggak tahu ya, dia kayak merasa belum percaya pede juga gitu di jadi Hmm. apa fullback kiri itu. Dia kalau di kanan dia sangat sepertinya sangat menguasai sekali area sisi kanan gitu. Cuman di sisi kiri meskipun hanya beda kaki, beda sisi kaki aja itu ternyata nggak tahu. Aku merasa apakah dia tidak nyaman dengan memfungsikan kaki kirinya, atau kan sebenarnya meskipun dia di sisi kiri kan dia sebenarnya juga bisa memposisikan saat dia mau umpan atau mau shoot kan dengan kaki kanan, sebenarnya kaki yang Hmm. lebih kuat gitu. Cuman aku merasa nggak tahu ya kenapa. Ya ini mungkin feelingku aja sih. Aku merasa Dalo tuh masih belum terlalu nyaman dia di di situ di posisi wing back kiri atau full back kiri itu gitu. Kayaknya yang Dalo Dalo kenapa kita nggak ambil satu pemain apa kita nggak cari pemain di bursa transfer kemarin di sisi kiri itu karena kita masih punya Malaysia juga. Terus ada Hmm. si siapa kemarin yang Oh ya, main pemain kemarin ya, anak muda itu ya. pemain muda Hari Hari Amas ya. Hari Amas ya. Karya Mas. Hmm. Ada Hari Amas juga. Hmm, iya Cuman sih. cuman kalau terkait soal Dalo kenapa nggak nyaman kayaknya itu ini deh ke Steam. Eh, Naluri alamiahnya pemain deh. Coba deh, Ya bisa. coba deh kalau misalnya kita lah ya, mau kamu lebih senang main di mana? Kalau ditempatkan di posisi yang berbeda pasti
pasti agak beda tuh Betul, ininya, pasti agak beda betul. tuh feelingnya gitu. Sama seperti Feelingnya betul. mm-mm, terkait yang tadi aku bilang kenapa nggak pakai dua striker, itu kayaknya eh, yang dikorbankan kalaupun misalnya nanti United pada akhirnya memainkan dengan dua striker itu, toh toh nggak harus tandem kan. Zirkzee itu bisa bermain lebih lebih ke bawah, lebih lebih jadi penghubung gitu kan. Cuma yang dikorbankan nanti ini adalah dua winger kita. Jadi dengan skema dua striker itu artinya nggak ada wing wing player kita. Jadi eh, Garnacho atau Amat itu akhirnya nggak dimainkan karena harus seperti yang di Midian bilang tadi, eh, harus kita apa yang sepak bola sekarang itu lebih lebih mengutamakan bagaimana menumpuk ada keunggulan pemain di lini tengah gitu kan. Dan kalau kalau misalnya kita fokus dengan dua striker terus masih tetap mengakomodasi Amat sama Garnacho, artinya kita opsinya cuma ada 4-4-2 gitu kan. Sementara 4-4-2 itu terlalu terlalu rigid, terlalu struktur dan nggak bisa overload. Akhirnya Hmm. opsinya ya cuma empat. Kalau kalau dari secara taktikal ya mungkin 4-4-3-1-2 mungkin. Akhirnya ya nggak ada di sebelah sayap. Kemarin habis Crystal Palace ada yang rame di sosial media. Jadi let's talk about Bruno Fernandes. Jadi kemarin di habis Crystal Palace ternyata Bruno mencatat dari dia main full time 94 menit. Bruno itu kehilangan bola 34 kali, terbanyak di antara semua pemain. Eh, yang yang terbanyak kedua pemain kita yang kehilangan bola itu cuma Amat, dan passing akurasinya cuma 74% dalam di pertandingan pertandingan lawan Crystal Palace. Kemudian ada yang bilang Bruno is one of the worst Manchester United player di pertandingan kemarin, dan dia nggak layak main di United. Usianya sudah 30, he should leave. So Hmm. gimana gimana kalian melihat kemarin di weekend kemarin tentang Bruno Fernandes? Ah, tapi sebenarnya lihat skemanya Ten Hag ini peran dia masih cukup sentral sebenarnya. Am, aku merasa kalau kita tidak punya Bruno yang menurutku adalah salah satu pemain yang paling otot dibandingin pemain lainnya ya. Kalau aku melihat Hmm. kan di tempat United ini menurutku em, titik ngototnya tuh bahkan cuman ada di Bruno gitu. Kalau aku melihat Rashford sudah sangat kehilangan meskipun dia sebenarnya di masa lampau itu titik terbaiknya adalah kengototannya juga sebenarnya. Cuman aku tidak melihat itu. Amad Diallo kalau misalkan dia dimainkan ya dia lebih tipikal karakter yang bukan bukan ngotot juga ya sebenarnya tapi lebih ke skillfulnya gitu. Ya Garnacho lah mungkin iya tapi Garnacho aku melihat ya dia pemain paling ngotot nomor dua lah setelah Bruno dan menurutku kalau misalkan apa namanya dia harus segera pergi kalau dilihat dari parameter usianya kemudian dilihat dari statsnya lawan Peles kemarin ya menurutku itu lebih apa ya komentar impulsif aja sih mengungkapkan kekesalan gitu tapi kalau akhirnya itu diharapkan terjadi kok kayaknya nggak mungkin banget gitu karena memang Bruno adalah salah satu pemain yang memang jadi sentral di skema Ten Hag karena kalau dibilang dilihat dari minute play-nya mungkin dia salah satu dari mungkin beberapa orang yang selalu dimainkan sama Erik Ten Hmm. Hag sejak Erik Ten Hag join Hmm. gitu ya sejak Erik Ten Hmm. Hag join ke United gitu di masuk musim ketiga kayak Bruno yang bakal sering main 90 menit gitu bahkan lebih gitu. Eh, mungkin karena kan ada juga ya baik lagi pemain juga manusia gitu ya dalam artian ada titik-titik di mana dia akhirnya mungkin entah itu jenuh bisa jadi entah itu capek juga karena nggak menang-menang sangat mungkin loh kita nggak tahu ya apa yang dibilang Iya ya. meskipun seprofesionalnya pemain kan bisa jadi ada di peran itu di sisi lain Nah. kita nggak memungkinkan adanya pelapis yang mungkin sepadan gitu misalkan Mason Mount dimainkan juga ini kayaknya cedera lagi nih ya kalau nggak salah ya Hmm. Mason Mount juga yang fragile nih posisi sekarang dia juga yang tidak konsisten untuk bisa menjadi pelapis yang dibutuhkan setiap saat untuk bermain gitu. Em,
ya akhirnya kemarin Erikson pun akhirnya jadi mindful dan Ugarte. Kalau misalkan nanti Ugarte juga bisa lebih diperankan, tapi kayak Ugarte karakternya juga bukan karakter yang bisa melapis em, Bruno juga, dia lebih ke yang melapis Casemiro malah gitu. Em, ya mungkin apa ya, ya aku melihat dari faktor lebih ke secara manusiawinya, bisa jadi dia sedang dalam kondisi yang tidak fit. Entah itu fit, kalau mungkin fisiknya fit ya berarti mungkin perasaannya yang kurang fit karena entah itu United sedang kalah atau dia sedang ada masalah keluarga. Kita nggak tahu ya, tapi menurutku Bruno masih jauh untuk dibilang bahwa dia tidak layak untuk saat ini ya, karena memang perannya masih sangat sangat banget dibutuhkan gitu di skemanya Ten Hag. Hmm. Kalau aku lihat anu ya, eh, komentar yang bilang eh, Bruno Fernandes nggak layak main di United, dia harus segera pergi. Aku bisa maklum sih. Aku bisa maklum sama orang yang punya pemikiran seperti itu karena memang selama beberapa musim terakhir ini Hmm. ya Bruno lah yang jadi satu-satunya pemain yang diharapkan eh apa ya menggendong tim ini gitu. Kenapa misalnya komentar itu banyak kemarin pada saat lawan Crystal Palace setelah pasca pertandingan karena memang mispas-mispas yang dilakukan Bruno Fernandes itu bukan hanya sekedar mispas gitu. Iya. Tapi dia kayak nggak niat ngumpan Yes, gitu. ya, 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 ya. Gitu. Jadi bukan karena di intercept oleh oleh pemain lawan, tapi karena memang dia kayak kayak setengah hati main gitu. Nah, aku malah ngelihat kalau dari sisinya Bruno Fernandes, ini anggota punya Ini anu aku. dia dia punya apa ya idealisme atau mindset dia dia mau jadi sosok alpha male selamanya di United gitu. Pada saat Hmm. kemarin dia main di berbarengan dengan Christian Eriksen, peran dia itu Tertutup. antara tertutup atau memang diminta Ten Hag bagi gitu. Dan Hmm. ditambah dengan performa Amad Diallo yang cukup stabil di winger kanan, Hmm. itu dia jadi nggak punya ruang untuk ngebantu, nggak punya alasan lagi dia untuk ngebantu posisi yang biasanya si fidget spin ini isi gitu kan. Jadi memang dia kayak hanya diminta di satu areanya tuh agak jadi lebih sempit gitu. Jadi mungkin bisa jadi ini permintaan dari timnya Ten Hag supaya Bruno Fernandes secara fisik juga jangan terlalu ngotot banget kayak musim-musim sebelumnya, jangan sampai mengorbankan nanti tiba-tiba cedera gitu. Jadi eh, yang bagaimana cara bermain efektif, tapi ternyata dari Brunonya kayaknya nggak nggak cocok dia kalau mau dibatasi permainannya gitu. Jadi sehingga Hmm. dari perasaan atau pikirannya Bruno yang kayaknya memang nggak mood main untuk saat itu gitu. Jadi eh, aku ngeliat kayaknya Bruno ini kalau misalnya memang kayak gini nanti diminta bisa jadi ini jadi salah satu alasan dia untuk keluar malah gitu dari United bukan misalnya dari pressure ataupun dari komentar anu ya fans di media massa gitu. Tapi aku maklum sih kalau misalnya ada komentar-komentar itu karena kalau yang nonton langsung mispasnya itu sih Hmm. kayak Nggak ngotak bukan memang. Bruno Fernandes Hmm. yang selama ini kita tahu gitu. Iya. Iya, itu jadi ini jadi apa yang kamu bilang itu jadi bikin ini ya apa? Aku nggak kepikiran sebenarnya dengan ide bisa saja ruangnya Bruno dibatasi karena dia harus membagi sama Erikson. Padahal kan awal musimnya Erikson gabung sama kita itu kan justru dia sama Bruno itu bisa banget tuh membagi perannya gitu kan. Hmm. Tapi dengan kamu ngomong seperti itu, aku jadi mikir juga, ya bisa jadi karena faktor seperti itu. Padahal sebenarnya aku mikirnya awalnya, apakah mungkin Bruno ini butuh dicadangkan ya, dalam artian dikasih waktu istirahat lebih ya. Karena kan Bruno kayaknya jadi satu dari tiga pemain dengan penampilan terbanyak di United. Dia jarang Hmm. cedera, setiap kali main hampir main full, ngukur lapangan dari gawang tim lawan sampai gawang kita Hmm. juga iya gitu kan. Hmm. Jadi aku melihatnya karena kenapa kenapa menurutku Bruno, aku mikirnya Bruno itu
Apakah mungkin waktunya dia di bangku cadangkan, dikasih waktu istirahat lebih karena mengacu pada Haaland. Dia nggak ikut Hmm. Euro, terus ini sekarang 5 pekan sudah 10 gol dia. Terus kemudian yang berikutnya Christian Eriksen. Christian Eriksen musim kemarin sedikit waktu bermain yang diberikan sama dia, meskipun dia main di Euro, tapi kan itu ada level kebugarannya dia masih tetap terjaga gitu. Dan ketika dia dikasih kesempatan bermain di Carabao Cup 90 menit dia perform. Bahkan kemarin di lawan Crystal Palace juga masih masih bagus performanya gitu. Satu ini jadi relevan sama apa yang dibilang sama Rodri di press conference Champions League kalau nggak salah ya, yang dia ngomong pemain ada kemungkinan pemain Manchester City melakukan strike untuk karena terlalu banyak padatnya jadwal kompetisi gitu. Hmm. Aku mikirnya ke sana sebenarnya, tapi karena kamu bikin karena Midian tadi ngomong perannya Bruno pengen jadi alpha, jadi mikir lagi apakah apakah ini yang benarnya atau gimana gitu Hmm. karena memang dua faktor ini kayaknya ini jadi alasan kuat sih untuk menilai performanya Bruno di Crystal Palace kemarin. Cuma pertanyaannya adalah kalau dia dicadangkan gitu, seperti apa kira-kira United tanpa Bruno? Nah, itu Apa aku juga apa kira-kira kepikiran itu. skema yang akan dimainkan United tanpa Bruno gitu? Aku juga kepikiran itu. Lebih sudut pandangku yang mungkin agak sedikit berbeda adalah kalau aku merasakan melihat ya baik lagi yang jadi acuan sekarang yang tim-tim empat besar ya, Liverpool, kemudian City, Chelsea, bahkan Aston Villa bahkan sepertinya tuh mereka tidak mengandalkan satu pemain memiliki peran Hmm. sentral dan kemudian di apa ya di anak bukan anak emas ya tapi dimainkan terus-menerus seperti seperti halnya Erik ten Hag dengan Bruno Fernandes gitu. Aku Hmm. merasa saat misalkan ada satu pemain meskipun dia kapten pun ataupun pemain yang memiliki peran sentral pun saat itu diganti gitu, aku merasa tim mereka ini tetap bisa stabil bermain gitu, Ya. tetap bisa stabil bermain dan itu tidak dengan United bahkan saat misalkan lihat United bermain tanpa Bruno tuh aku bisa membayangkan akan carut marut juga nih karena tidak ada yang memiliki karakter yang mirip gitu ya atau kalaupun ada yang memiliki karakter yang mirip ya akhirnya gampang cedera gitu. Aku melihat memang PR Ten Hag ini ada di kestabilan tim juga, kestabilan line up yang sebenarnya sampai bahkan sampai detik ini aku merasa bisa jadi salah satu pembenaran Ten Hagnya adalah pemain yang cedera. Dia tidak pernah bisa mendapatkan em, starting line up yang benar-benar dia mau gitu. Hmm. Cuman kan seharusnya kalau aku bicara sudut pandang yang ideal ya, mestinya sebagai seorang pelatih dia bisa mengkondisikan tanpa harus mengandalkan satu atau one man show lah istilahnya gitu, tanpa harus mengandalkan one man show gitu. Em, Dimana kalau aku lihat ya Bruno Fernandes bukan Messi gitu. Kalau misalkan kita menerapkan one man show-nya adalah di Messi atau Cristiano Ronaldo, mungkin kita bisa maklum lah karena sebagai goal getter gitu ya. Nah, cuman masalahnya Bruno ini kan sebagai penyeimbang depan, belakang, kiri, kanan untuk bisa kemana-mana gitu ya. Sepertinya perannya memang benar-benar sangat dieksploitasi gitu loh oleh Erik ten Hag gitu dan aku tidak melihat para klub empat besar lima besar di Premier League sekarang itu menskemakan seperti yang United skemakan gitu. Saat satu tim memang cedera keluar diganti dengan pemain yang lain yang lebih lebih fit diharapkan lebih fit tapi secara kualitas berbeda skema itu bisa jalan gitu. Klub tetap bisa melakukan serangan-serangan menekan lawan dan ya akhirnya tetap bisa stabil mencetak gol gitu. Nah, bedanya dengan United ini ya, aku melihat memang ada kondisi yang belum ideal, belum stabil di United sendiri gitu. Em, karena masih sangat mengandalkan ya, contoh salah satunya ya Bruno Fernandes ini gitu. Dan ya kalau misalkan nih ditanya kalau tanpa Bruno Fernandes dan sekarang ini Mason Mount tidak juga fit gitu misalkan, aku Hmm. nggak tahu ya mungkin akhirnya bisa jadi Erikson yang diperankan gitu. Tapi otomatis juga akan merubah beberapa skema lagi ya. Harapanku sih sebenarnya Erik Ten Hag juga cukup berani untuk bisa mengambil mengambil spekulasi itu.
Contoh juga kalau misalkan aku lihat di sisi kiper nih, Onana itu kan selalu aja Onana di pertandingan-pertandingan penting. Sesekali lah dikasih kesempatan untuk siapa sih yang Bayindir. Altay Bayindir. Bayindir yang Turki itu gitu, untuk paling tidak di Premier League sekali main gitu, 2 kali main lawan klub yang mungkin menengah gitu, cobalah dia dimainkan gitu. Aku kalau melihat melihat kayak misalkan Liverpool santai-santai aja tuh bahkan sampai sekarang, Keleher si ya. siapa sih? Keleher. Ya, itu yang pemain klub apa namanya, goalkeeper yang nomor 2-nya dimainkan. Hmm. Terus kemudian Orteganya Man City. Ya sekarang sih Arsenal sih ya yang masih masih mirip sama United dengan tetap memainkan Raya, dan Raya sejauh ini masih oke gitu. Em, tapi kan aku melihat ini di sisi kestabilan timnya ini kan aku merasa belum 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 stabil klub United ini gitu. Banyak sisi-sisi lowong yang kalau misalkan contoh di sayap kanan, misalkan katakanlah Ahmad Diallo sedang out of perform atau dia mungkin sedang cedera atau sedang tidak fit untuk dimainkan, kemudian kita mainkan Anthony yang dirasa masih trouble nih, masih belum bisa fit. Nah, terus lantas gimana gitu kan. Kemudian Rashford yang sebenarnya secara feel kita juga melihatnya juga udah malas gitu sebenarnya. Itu juga masih aja dimainkan gitu. Jadi susah juga sebenarnya, memang kestabilan tim ini masih jadi PR sih. Eh, dan memang menurutku di musim ini meskipun apa ya, BOD masih mempercayai Erik ten Hag, tapi ini bisa jadi musim penentuan juga bagi Erik ten Hag nih, apakah dia bisa menstabilkan tim dengan support yang dirasa adalah support yang optimal dan support yang sesuai dengan plannya ten Hag nih, yang dibilang oleh apa, board of director beberapa waktu terakhir saat rentetan hasil buruknya masih aja muncul gitu. Ya aku berharap sih ada perubahan ya. Apa ya, ya aku balik lagi jujur masih iri juga sih sama klub-klub lain dengan pelatih yang City baru itu. tapi mereka bisa konsisten dan justru malah bisa bisa apa, bisa lebih berbeda mainnya. Chelsea Chelsea lah kelihatan sekali mereka cukup ganti pelatih dengan pemain yang sama, relatif sama, coba sama siapa yang dibawa Enzo Maresca yang berbeda gitu, mereka tetap menerapkan skema yang sama, pemain yang sama juga, tapi permainannya sangat berbeda gitu. Mereka bisa lebih loss, lebih lebih mencetak banyak gol, lebih rileks dalam setiap pertandingan. Lihatnya malah lebih apa ya, malah lebih permainannya lebih enak aja dilihat, lebih ngalir, lebih bahkan akhirnya mereka bisa sampai ke 5 besar sekarang gitu kan. Nggak tahu nih ya, ya semoga aja lah bisa berbenah lah. Langsung putus asa dong. Tapi sudah mulai kelihatan kayaknya ada peran yang berbeda yang diharapkan oleh Ten Hag kepada sosok Bruno gitu. Pada saat yang kalah lawan Brighton kemarin itu kan Hmm. bukan hanya penonton aja itu yang terkejut dengan tiba-tiba Bruno diganti. Hmm, 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 hmm. Bruno sendiri Nah, pun Ya, ekspresinya ya. kayak nggak menunjukkan Nggak nggak percaya. percaya gitu kan. Hmm, hmm. Dan iya lawan betul. Barnsley dia juga masuk jadi sebagai pemain pengganti walaupun ini laga Carabao Cup lawan tim sekelas Barnsley, tapi biasanya itu Bruno masih tetap jadi pemain yang dipertahankan bersama dengan pemain lain yang dirotasi gitu. Hmm. Jadi Ya, ya. kayaknya Bruno mungkin bisa jadi dia nggak terima eh, karena belum nangkap mungkin kira-kira tujuannya ini apakah memang dia sudah nggak terlalu dibutuhkan atau kurang performanya atau ternyata dari staf kepelatihan Ten Hag menilai ini diperlukan supaya bisa menjalani musim yang panjang, menjalani liga-liga cup yang lumayan padat jadwal supaya kejadian yang musim lalu banyak dihantam badai cedera, ini Hmm. salah satu preventif yang dilakukan yang harus mau nggak mau diambil gitu. Hmm. Karena mumpung saat ini masih ada Erikson yang bisa membackup Hmm. permainannya dia gitu. Jadi ya ini hal yang mungkin eh, agak sulit mungkin diterima secara personal oleh Bruno Fernandes gitu. Jadi mungkin nanti match-match berikutnya bisa jadi kita melihat apa situasi yang sama, Bruno Fernandes tidak main 90 menit dan Erikson main 90 menit. Malah memang aku lebih terkejut itu ternyata Erikson bisa bermain 90 menit gitu dan mencetak dua gol dan dan bisa menusuk sampai di kotak penalti gitu. Jadi ini bisa jadi malah chance untuk seorang Christian Eriksen di usia di mendekati mungkin kayaknya sudah mau pensiun gitu bisa menunjukkan satu momen penting nanti yang bisa dikenang kalau sudah berakhir di United sih. Malah aku Jadi berharap nanti malam lawan Twente, Hmm. Bruno kalau bisa jangan dimainkan pertama tuh mungkin.
Ya, semoga ya. Kita lihat aja nanti gimana. Hmm. Kemungkinan Jadi besar sih bakalan bisa. Belandanisasi bakalan turun sih. Karena Iya. ini agak balik ke yang tadi pertanyaan, kenapa malah posisi left back itu nggak dicari padahal ini posisi yang hampir sepanjang musim kemarin diperankan oleh pemain yang bukan posisi naturalnya gitu. Jadi Hmm. bisa jadi kalau misalnya bayangkan aja kalau misalnya posisi fullback itu dari Ajax juga gitu, bakalan kentara banget nepotismenya kan. Semua tuh Ajax semua tuh. Masalahnya memang ini dibuat sengaja dikosongkan Supaya nggak supaya jangan terlalu Ajax gitu terlalu ya. Ya, bermain ya, halus ya, nih ya. barang kan. Jadi Ya, ya. bayangkan aja itu tinggal satu posisi itu loh. Lengkap itu, Iya ya kan? iya 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 bener iya ya. iya iya Bener betul bener. betul betul betul. Bahkan Padahal sampai kalau staf misalnya pelatih aja iya yang juga itu. Iya. kalau Gila ya. dipikir secara logika ini posisi yang harusnya paling krusial nih, yang harus dicari penggantinya gitu, tapi enggak juga gitu kan. Jadi ya antara memang biar nggak terlalu kelihatan atau memang sekarang lagi nggak ada stok yang bagus nih di Ajax nih di Amsterdam Arena, jadi nggak ada pilihan, tunggu satu musim lagi lah siapa tahu nanti ada yang bisa dibeli kan. Ajax Dulu lagi juga Ajax sedang ada konflik internal juga kan iya. akhir-akhir musim Hmm. lalu kan. Dulu ada back kirinya Ajax yang bagus cuma eh, se- Tagliafico, ya itu dia Siapa siapa? Tagliafico. Tagliafico Tagliafico. Oh, oke oke. pindah ke PSG ya kalau nggak salah. PSG ya? Um, A- bukan. Atau PSG masih Nuno Mendes. atau dia ke Liga Jerman ya? Lupa aku. Hmm. Pokoknya itulah Tagliafico. Jadi eh ngomong-ngomong masih soal Bruno ya. Eh, dia masuk dalam kalian memasukkan Bruno itu sebagai one of the best Premier League players nggak Aku dalam sih lima iya ya. tahun terakhir Aku sih iya memasukkan sih. di atas Kevin De Bruyne atau sejajar dengan Oh. Kevin De Bruyne? Wah, masih belum lah kalau sama dibandingin dengan De Bruyne ya. Di bawah dikit lah, di bawah dikit. Di bawah Cuman dikit ya, memang di ya bawah dikit ya. ya ya cadangannya De Bruyne lah. Kalau aku malah belum ya. Belum karena Belum. kalau untuk menjadi one of the best itu, kalaupun misalnya nggak ada capaian yang kolektif secara tim, setidaknya ada capaian individu gitu. Masalahnya Bruno ini apa capaian individunya? Kalau dibilang dia jadi tulang punggung tim, iya gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya yang dia ada capaian personal misalnya yang di level ini bukan dalam skala statistik ini ya, liga ya. Kalau misalnya dari Hmm. dalam skala statistik liga, kayaknya kita gampang kok kita Google pemain-pemain Iya. eh, kayak si Ruben Neves itu bisa jadi one of the best juga itu kalau misalnya kita mau lihat dari statistiknya perannya dia di Wolves gitu kan. Jadi masa atau misalnya kayak sekarang nih si siapa gelandang United yang di Fulham sekarang? Andres Andres Pereira. Pereira. Andres Pereira tuh. Lihat aja tuh gimana vitalnya dia Ya, berorkestra di lini tengah Fulham kan. Jadi betul betul. memang kalau misalnya dibilang one of the best, belum karena pencapaian kolektif tidak ada, pencapaian personal juga kayaknya ya statistik-statistik di timnya doang gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Tapi statement yang bilang Bruno kalau dijual sama United itu Hmm? pasti banyak klub yang mau ngambil. Itu karena kualitasnya dia memang memang di atas hampir setara sama Kevin De Bruyne. Itu gimana tuh? Memang sih bisa jadi karena memang yang apa yang terjadi saat ini bukan karena Bruno belum memiliki kualitas yang baik sebagai seorang pemain, memang karena dia datang ke tim yang memang Lagi bapuk lagi aja. carut marut aja gitu kan. Ya, Jadi ya, secara ya. performa individu dia layak kok main di klub besar di Eropa lainnya gitu. Hmm. Masalahnya dia yang menjadi satu-satunya yang harus diharapkan dan dari musim dia kan pembeliannya Oleh ya, Oleh pembeliannya Oleh gitu. Nah, justru aku malah penasaran tuh gimana seandainya dia ini dibeli masih pada tetap di. zamannya Mourinho.
Sebentar, saya masih memproses itu. Nggak jalan, Pak. Nggak jalan, Pak. Ada. Nggak jalan, Pak. Nah, jadi memang kalau misalnya dia mau ada yang ngincar atau dia pengen pindah, kalau ada headline bilang ini menjadi kerugian besar bagi United gitu, Hmm. benar juga gitu kan. Atau misalnya dia layak bermain di Barcelona gitu, bisa juga gitu. Hanya saja memang situasi dan kondisi saat ini antara United dengan Bruno ini um, masih belum menemukan satu benang merah yang bisa menghasilkan sesuatu buat United dan buat Bruno sendiri sih. Tapi prestasi Carabao Cup dan FA Cup masa belum bisa dianggap sebagai one of the best? Ya kalau hanya untuk hiasan di Daily Mail dan di Mirror ini sih cocok-cocok aja gitu kan. Tapi eh, yang fans di belahan negara Eropa lain itu mana ada kenal tuh Carabao Cup tuh kan. Kalau misalnya dibilang FA Cup itu kan cuma sentimen-sentimen lokal kalau itu salah satu turnamen tertua di dunia gitu kan. Iya, 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 Eh, iya, betul, betul. jadi tetap aja seorang pemain yang punya apa ya, punya nama besar dan punya sebuah aura-aura bintang, dia pasti lebih ini supaya dikenal di kompetisi Eropa juga gitu. Ya salah satunya di Hmm. Liga Champion misalnya. Ya nanti untuk masuk Liga Champion aja ngos-ngosan gitu. Hmm. Ngomong-ngomong soal one of the best, ini Rafael Hmm. Varane. Rafael Varane baru saja ngumumin pensiun dari apa sepak bola profesional. Ah, apakah dia masuk dalam one of the best Manchester United player dibanding dengan pemain United sebelumnya yang beberapa hari lalu bikin diundang di podcast Greatest Football kalau nggak salah, Phil Jones. Hmm. Ini konteksnya Varane di United, bukan di Real Madrid ya, tapi Varane di United. Hmm. Apakah dia one of the best dibandingkan dengan Phil Jones? Sebenarnya Varane ya Phil Jones 2.0 sebenarnya. Sama-sama memiliki kemampuan bagus di klub sebelumnya, gitu. Sesekali aja main bagus di United, tapi lebih banyak cederanya, gitu. Aduh. Phil Varane ini sebenarnya. Phil Varane ya. Phil Varane atau Rafael Jones ini sebenarnya. Phil Jones. Nggak tahu nih, aku merasa nih kasihan ya. Jadi akhirnya kan banyak hater-hater United kan bilang memang United jadinya klub yang me- apa ya, merusak portofolio Portofolio karir pemain. karir karir, karir Iya. pemain ya. Hmm. Ya karena ini kayak mereka ini ada Phil Jones, ada sekarang Phil Jones saat main di Blackburn hingga akhirnya waktu itu umur kalau nggak salah 19 ya, 18 atau 19 yang bikin 19. Sir Alex Ferguson sangat terkesima dengan dia gitu, dan saat Hmm. main awal-awal gitu kan kayaknya wah ini the next Vidic dan The apa next anu dia Steve Bruce. Ya, oh ya, 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 Steve benar-benar Bruce, the betul, next betul, Steve betul. Bruce bahkan Soalnya Brad bisa Bruce main tapi akhirnya kan. gelandang, bisa back, bisa central back juga. Nah, tapi endingnya Hmm. Brad Bruce yang terjadi itu kan. Sebenarnya Phil Jones itu pas masih zamannya Sir Alex lumayan ya. Hanya saja Lumayan. memang rusak karirnya itu pas sudah anu LVG masuk, David Moyes gitu Iya, kan. iya. Jadi mulai rusak tuh. Hanya saja kalau misalnya tadi yang Mirwan bilang itu aku sih no comment ya. Eh, no comment karena aku justru malah Eh, agak-agak apa ya agak-agak kasihan. bukan agak-agak di luar di luar nalar bagiku melihat romantisasi Hmm. hubungan antara Varane United dan fansnya Akam Sisana gitu. Jadi Nah, Hmm. ini kan dia pensiun nih, kemudian kayak seolah-olah Varane nih kayak yang kamu bilang tadi, salah satu pemain terbaik gitu. Iya, Eh, iya, iya. eh, aku nonton pertandingan yang beda kah selama Iya, ini iya, gitu kan? iya, Jadi iya, iya. Jadi Betul, betul, betul. romantisasi di media ini aku ngeliat apakah ini Varane lagi coba berinvestasi buat tahun-tahun berikutnya supaya dia menjadi ambasadornya United lah atau misalnya direkrut jadi uh, biar biar terjamin nanti nih setelah pensiun kan setidaknya
bisa kayak minimal kayak West Brom lah di VIP terus kan, jadi pemain yang nanti kalau ada turnya United nanti dia jadi salah satu bintang tamunya gitu kan, karena mungkin Varane juga nggak menutup mata kalau 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 United ini masih jadi apa bilangnya itu ya, masih jadi barang berharga buat di eh bukan hanya di konteksnya di Eropa tapi di dunia gitu. Masih Hmm. laku lah jualan-jualan kalau membawa nama United ini gitu kan. Dia nggak mau menyesal selayaknya pemain yang lain. Bahkan Park Ji-sung aja yang masih dia masih kadang jadi brand Hmm. ambassador-nya di United di kalau ada tur-tur Ya. begitu kan. Jadi kayak ini Varane lagi berinvestasi supaya menjamin masa pensiunnya nanti. Di sisi lain kan sebenarnya Varane tuh juga sama, dia diincar Sir Alex Ferguson juga saat masih di Lens Iya, kan di betul Everton betul. dulu, tapi akhirnya di Madrid yang dapat. Mm. Ya mirip kan. Ya, Phil Jones, bedanya Phil Jones lebih langsung Eh, pindah. kenapa kenapa aku bilang Varane? Karena ada satu pemain mantan pemain kita lagi. Ah, Eh, Seperti apa kalian melihat statusnya dan relasinya dengan Manchester United? eh. Bastian Schweinsteiger. Oke. Kalau Basti, Ya ya ya, ya silakan silakan. kalau Basti ya, aku bisa meyakini kalau dia memang cinta sama United gitu. Atas dasar Karena apa? atas dasar dia pasti sebelum United main dia nge-tweet tentang United gitu. Jadi minimal minimal orang-orang yang bermain Twitter tuh pada Iya. saat United bermain dia punya mental kuat itu, percaya diri kalau dia itu fans United gitu. Nah, Iya. Varane ini kan yang di tweet kemarin setelah mengumumkan pensiun, dia tweetnya tuh kayak seolah-olah dia sudah bermain 10 tahun yang Di layak United untuk ya betul mendapatkan betul. Ya, pertandingan testimonial kan. Padahal 3 tahun gitu peran yang dimainkan di United juga nggak yang terlalu vital begitu gitu. Jadi Hmm. kalau Bastian Schweinsteiger, aku cukup juga gak mau cari benang merahnya dia kok bisa sesuka itu sama United padahal dia bermain di tim sebesar Bayern Munchen dan Hmm. mendapatkan segalanya gitu kan, bukan hanya di Hmm. Liga Jerman tapi di Liga Champions kok mau-maunya gitu menonton United dan nge-tweet gitu kan. eh dia karena itu aku bukan hanya di pertandingan besar ya biasanya dia muncul kan, Iya. tapi di Iya. pertandingan tertentu dia pasti nge-tweet gitu. Jadi eh, kalau misalnya mau disandingkan nih kira-kira Bastian Schweinsteiger di masanya di United berapa tahun? 1 tahun, 1 musim kah? Dua kayaknya. Dua musim kayaknya. Dua musim ya. Itu di Iya. zamannya kan. LVJ. LVG. Jadi ya walaupun misalnya kita sudah agak lupa-lupa juga kira-kira kemarin gimana sih perannya Bastian Schweinsteiger, ya dia juga hanya sebagai pelengkap aja sebenarnya. Cuman tapi romantisasinya bukan karena dibuat-buat gitu, tapi karena memang konsisten dia nge-tweet tentang United gitu. Hmm. Aku malah jadi kepikiran nih. Sebenarnya akhir-akhir ini tuh agak ya bisa dibilang sebenarnya agak miris ya, United ini ya. Kalau misalkan kalian juga nyimak tuh sebenarnya United ini akhir-akhir ini ya saat prestasi mulai menurun pasca Sir Alex Ferguson tuh kita selalu dapat pemain-pemain buangan. Ya aku membahasakannya pemain buangan ya dalam tanda kutipnya, Hmm. dari Real Madrid sampai Bayern Munchen, di mana kalau misalkan kita coba tarik sejarah masa lampau itu kan memang Madrid, Munchen, United ini kan mempunyai kedekatan Hmm. secara ya entah itu emosional, secara kedekatan secara kerjasama di masa lampau yang bahkan mereka tidak segan untuk tukar menukar pemain gitu. Em, sialnya yang tak amati adalah saat kita malah justru melepas pemain-pemain terbaik kita ke mereka gitu. Tapi di sisi lain kita dapat pemain-pemain second layernya mereka ke kita gitu. Nah, Hmm. apakah sebenarnya nih pasti itu mereka dia akhirnya nge-tweet secara konsisten United itu adalah bagian dari kontraknya saat dulu harus ke United, tolong dibantulah itu. Kawan aku di Inggris sana ini sedang butuh Buzzer ya. butuh Buzzer dong. buzzer, butuh buzzer. Tolong main di sana, setelah kelar tolong nge-tweet lah tentang itu gitu. Sekarang juga Buzzer. nih, Casemiro juga nih. Terus apa lagi ya? Eh, Sedangkan kita ngasih Zlatan ke mereka masuk nih nggak? Roy. Zlatan Ah, masuk pemain Zlatan buangan masuk nggak? gak? Nah, Zlatan gimana Zlatan? Zlatan ya, Hmm. Zlatan. Zlatan tuh Salah dapat ngomong enak. ditempeleng kita nih.
Zlatan malah justru dia kayaknya enggak deh, dia enggak. Soalnya kan dia terus menyayangkan kapasitas United kan setelah dia masuk kan. Dan akhirnya dia Enggak. keluar kan dia sempat menyayangkan oh ternyata United tidak sebesar itu gitu ternyata di dalamnya gitu. Dia Cavani, kayaknya enggak Cavani, masuk gitu. Kenapa? Cavani, Cavani. Cavani ya ya bisa lah Cavani. Tapi Cavani kayak sekarang dia lebih enjoy di Liga Argentina daripada Bukan junior. Bukan junior. Boca Junior daripada harus ngurusin United berarti nggak masuk di kontraknya tuh waktu itu berarti. Yang Nggak masuk maksud ya cuma ya. Varane sama Basti ini kayaknya nih. Sama Casemiro Soalnya, nanti nanti. Casemiro soalnya nanti. Cavani belum jadi karyawan tetap kemarin. Di, Hmm, Iya, anu dia nggak apa lolos namanya, probation ya. outsourcing dia probation, outsourcing. outsourcing. Kalau Jadi Kak, memang kalau yang tadi Kakak Timi bilang itu ya, kenapa malah justru United cenderung eh, dapat atau membeli pemain buangan gitu. Ya memang mungkin di zamannya 26 tahun Sir Alex hal itu nggak memungkinkan karena Sir Alex punya punya idealisme tersendiri dalam penilaian pemain nggak yang hanya sekedar punya nama besar gitu, tapi yang memang cocok dan bisa masuk ke skema di United gitu. Hanya saja memang kan pelatih-pelatih pasca Sir Alex ataupun pelatih-pelatih sekarang mungkin kan selain dari segi track record dari di klubnya sebelumnya, untuk saat ini kalau memang nggak bisa kasih performa tapi ngasih branding nilai secara klub gitu, mungkin ini hmm, juga peran dari top manajemen gitu kan. Jadi ya. dengan nama pemain bisa mengangkat image klub gitu. Bisa meningkatkan penjualan jersey lah kan gitu kan. Bisa Hmm. meningkatkan masalah broadcasting dan lain-lain gitu. Tadi memang ini salah satu konsekuensi mungkin karena setelah pasca Sir Alex hal itu baru memungkinkan dilakukan gitu. Selain hmm, Basti ada Van der Sar sih aku lihat cukup konsisten juga sih. Yang nge-build Iya, iya. United ah ya, pasca dia udah ini kan. Ya itu mungkin masuk Ah itu si kontraknya kawan juga. itu kayaknya anu juga dia ada punya niat terselubung juga dia tuh. Hmm. Ajax kayaknya sudah mau ngebuang dia karena lumayan besar kemarin biaya operasinya kan kayaknya selanjutnya nanti kayaknya sudah bakalan ngambil ancang-ancang dia itu nanti kalau ada sport director kosong biar United kan. Bisa jadi, bisa bisa aja. Ya, jadi. ya, ya, ya. Kalau Abang dah itu Hah? berstatus buzzer gak dia tuh? Atau dia oposisi? Abang Das apa nih? Oh, itu yang di Saudi. Oh, dia oposisi, oposisi dia. Oposisi. Oposisi. Ya lihat aja komentarnya terakhir waktu di apa ya kemarin Five itu kan diwawancarai Five itu kan dia lebih ke oposisi. Karena yang dia pegang cuma Sir Alec-nya bukan United-nya. Dan begitu dia nggak Hmm. di Sir Alec kan ya udah dia kayak sama tenda kayaknya bener-bener udah ya bukan benci ya tapi kayaknya tidak sepaham lah gitu. Kalau aku sih no comment nih. Kok ada komen? Karena si kawan itu nggak jelas. Ya kadang tergantung moodnya aja dia. Kalau lagi bagus juga main di Al Nassr dia bisa juga yang ngomong-ngomong bagus tentang masa lalunya gitu kan. Jadi kadang aneh juga tuh si kawan itu. Oke lah ya. Jadi itu aja episode ketiga United Perjuangan dan semoga di ini hari nanti kita bisa meraih poin lawan FC20. Eh, berapa Tapi kira-kira? kira-kira ini optimis Hmm? nggak nih kira-kira nih? Nah, Oh, aku optimis FC. Optimis FC. Optimis. optimis FC ya. Kalau Optimis FC. kalau optimis menang seri kalah, nggak mungkin Menang kalah lah. ya kalau optimis ya. Margin 2 gol lah. Margin 2 gol ya. Kalau aku sih optimis ya. Harus Kayak kayaknya. ragu. Ragu-ragu. Aku agak anu ya, aku ngelihat entah ini pertandingan pertamanya Ten Hag lawan tim Belanda Yes. atau tidak ya, tapi kayaknya iya Ya. gitu. Ya. Kemudian pelatihnya Twente juga botakers juga kan. Jadi eh, kira-kira ilmu-ilmu dari Ajax dan Van Nistelrooy dan apa satu lagi tuh Rene Hake. Rene Hake kira-kira
teruji nggak nanti lawan tim Belanda gitu. Dan Hmm. kalau misalnya pun menang, ya pada akhirnya bakal kembali ini hanya sekelas 20 gitu kan. Kalau misalnya kalah, bisa jadi nih demam panggung juga nih di Europa League nih. Kalau misalnya nggak dapat hasil maksimal. Ya, harus menang, harus menang. Dan menang meyakinkan, beneran, menang meyakinkan. Anthony 2 gol. Hahaha. Iya. Oke, thank you media, thank you Kakak Timi. Sampai ketemu di Ya, thank you. episode berikutnya. See you. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Bye Bye. bye, thank you, thank you.